Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Meilani Putri dengan NIM 2330403055 dari kelas 22 Aksya B, program studi akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data dan dispersi menggunakan Microsoft Excel dalam mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Basman Abdullah SPDI MPD. Yang pertama, kita akan membahas ukuran pemusatan data dan dispersi pada data tunggal. A. Mean atau rata-rata adalah jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyak data. Caranya yaitu ketik sama dengan, kemudian ketik average, buka kurung, kemudian seleksi semua data yang akan kita cari, tutup kurung, dan enter. Nah, sekarang nilai mean-nya sudah muncul yaitu 82,91. Selanjutnya, kita akan mencari nilai median atau nilai tengah dari data. Caranya, ketik sama dengan, kemudian ketik median, buka kurung, seleksi semua data yang akan kita cari mediannya. Nah, dapatlah hasil median dari data tunggal yaitu 82,5. Yang ketiga, kita akan mencari modus dari data tunggal. Caranya, ketik sama dengan, kemudian ketik mode, buka kurung, seleksi semua data yang akan kita cari modusnya, tutup kurung, lalu enter. Dan dapatlah nilai modusnya yaitu 80. Selanjutnya, kita akan mencari jangkauan data tunggal. Caranya, ketik sama dengan, ketik max, buka kurung, seleksi semua data yang akan kita cari jangkauannya, ditutup kurung, dikurang, min, buka kurung, seleksi lagi semua data yang akan kita cari jangkauannya, tutup kurung, lalu enter, dan dapatlah hasil jangkauannya. Selanjutnya kita akan mencari nilai kuartil 1. Caranya yaitu ketik sama dengan, kemudian ketik kuartile, titik, inc, buka kurung, seleksi semua data yang akan kita cari kuartilnya, kemudian tekan titik koma, 1, tutup kurung, dan enter, dan dapatlah nilai kuartil 1-nya. Selanjutnya yaitu kuartil 2. Caranya yaitu ketik sama dengan, kemudian ketik kuartil titik inc, buka kurung, seleksi semua data yang akan kita cari kuartilnya, kemudian tulis titik koma, 2, tutup kurung, dan enter, dan dapatlah nilai kuartil 2. Selanjutnya yaitu kuartil 3. Cara mencarinya sama dengan kuartil 2, yaitunya ketik sama dengan, kemudian ketik kuartile.inc, buka kurung, seleksi semua data yang akan kita cari kuartilnya, kemudian tekan titik koma, dan tekan 3, tutup kurung, dan enter, dan maka dapatlah nilai kuartil 3. Selanjutnya, kita akan mencari nilai simpangan rata-rata data tunggal. Caranya yaitu ketik sama dengan, kemudian ketik avdef, buka kurung, seleksi semua data yang akan kita cari simpangan rata-ratanya, kemudian tutup kurung, dan enter, maka dapatlah nilai simpangan rata-rata dari data tunggal. Selanjutnya yaitu simpangan baku dari data tunggal.
Caranya yaitu ketik sama dengan, kemudian ketik stdef, buka kurung, seleksi semua data yang akan kita cari simpangan bakunya, tutup kurung, dan enter, maka dapatlah nilai dari simpangan baku. Yang terakhir yaitunya variasi atau ragam. Cara mencarinya yaitu ketik sama dengan, kemudian var, buka kurung, seleksi semua data yang akan kita cari variasinya, tutup kurung, enter, dan dapatlah nilai dari variasi data tunggal tersebut. Setelah data tunggal, maka kita akan mencari data yang kedua, yaitunya data kelompok. Yang pertama kita akan mencari nilai mean, maka kita membutuhkan satu tabel tambahan, yaitunya XI atau titik tengah. Cara mencarinya yaitunya jumlahkan nilai dari data terendah dan data tertinggi dibagi 2, maka dapatlah 42. Kemudian kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil yang sama pada bagian selanjutnya. Setelah tabel XI, kita membutuhkan tabel frekuensi dikali dengan XI. Caranya yaitu kita ketik sama dengan, kita klik frekuensinya, kemudian kita kali dengan XI atau titik tengah, kemudian enter. Dan untuk bagian selanjutnya kita tarik saja ke bawah, maka dapatlah nilai FI kali XI dari masing-masing baris. Dan untuk jumlahnya kita ketik saja autosum, kemudian enter. Untuk mencari mean dari data kelompok, rumusnya yaitu sigma FI kali XI per sigma F. Jadi, jumlah dari FI kali XI kita bagi dengan frekuensi. Caranya dengan ketik sama dengan, kemudian klik jumlah dari FI kali XI per diklik jumlah frekuensi, enter, maka dapatlah rata-rata dari data kelompok. Selanjutnya kita akan mencari median atau nilai tengah dari sebuah data tunggal. Sebelumnya kita harus mencari dulu frekuensi kumulatif kurang dari median tersebut. Caranya yaitu untuk bagian pertama kita pindahkan nilai frekuensi, dan untuk bagian kedua kita ketik sama dengan, kita ketik frekuensi baris pertama ditambah dengan frekuensi di baris kedua, enter. Dan untuk bagian selanjutnya kita tarik saja ke bawah untuk mendapatkan hasil secara otomatis. Nah, cara untuk tengah dari data kelompok, maka kita membutuhkan beberapa hal. Yang pertama kita ketahui dulu setengah dari N-nya. Setengah dari 20 yaitunya 10, berarti berada pada baris ketiga dari data kelompok berikut ini. Setelah mengetahui kelas mediannya, maka kita mengetahui tepi bawah dari kelas itu, yaitu 47 dikurang 0,5, yaitunya 46,5. Setelah itu, kita harus mengetahui setengah dari N-nya, yaitu setengah dari 20, yaitunya 10. Yang ketiga, kita harus mengetahui frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelum dari kelas median yaitunya 8. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi dari kelas median yaitunya 7. Dan yang terakhir kita harus mengetahui P atau panjang dari kelas yaitunya 3. Untuk mencari median, rumusnya yaitu TB ditambah 1/4 N dikurang FKS per F dikali P. Jadi TB-nya 46,5 ditambah 10 dikurang 8 sama dengan 2 per 7 tutup kurung dikali 3, maka dapatlah nilai dari median tersebut yaitu 47,15. Selanjutnya kita akan mencari modus dari data kelompok. Untuk rumus modus data kelompok yaitunya MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan P.
Sebelumnya kita harus mengetahui kelas modus atau kelas yang dengan frekuensi tertinggi, yaitu terdapat pada kelas 3 yaitu 47 sampai 49 dengan frekuensinya yaitu 7. Setelah diketahui kelas modusnya, maka kita akan mencari item-item yang diperlukan untuk mencari nilai modus. Yang pertama, TB atau TP bawahnya yaitu 47 dikurang dengan 0,5 dapatlah 46. Selanjutnya determinan 1 yaitunya nilai kelas modus dikurang dengan kelas sebelumnya yaitu 7 dikurang 5 sama dengan 2. Yang ketiga yaitunya determinan 2, yaitu cara mencarinya yaitu nilai kelas modus dikurang dengan nilai selanjutnya di bawahnya yaitu 7 dikurang 4 sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mencari panjang dari kelas yaitunya P sama dengan 3, 47 sampai dengan 49. Maka kita masukkan ke rumus yaitunya kita ketik sama dengan kita ketik 46,5 ditambah dalam kurung 2 kita kalikan D1 dengan P itu 2 dikali dengan 3 maka dapatlah hasilnya 6 per D1 ditambah dengan D2 sama dengan 2 ditambah dengan 3 sama dengan 5